Silahkan komen, like, share, subscribe. Selamat mengikuti Kembang Setaman Group. Sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman, saat ini kami berada di lokasi Punden Singsim. Punden Singsim ini letaknya ada di pinggir hutan, di sudut desa yang dibatasi dengan sungai dan persawahan dan sangat terpencil. Dan perlu diketahui bahwasanya di Punden Singsim ini banyak fenomena-fenomena yang kita temukan, dan mungkin fenomena-fenomena ini perlu kita teliti atau kita sikap dengan melakukan suatu penelitian. Karena apa? Karena di lingkungan Punden Singsim ini banyak tempat-tempat yang dikeramatkan oleh warga. Di antaranya ada sumur yang di komplek Punden ini, yaitu sumur Singsim, dan di sebelah selatannya pun juga ada gundukan tanah yang setiap tahunnya untuk mengawali musim tanam dari perangkat setempat melakukan ritual untuk merawat gundukan tanah itu dengan berpakaian Jawa lengkap. Nah, inilah fenomenanya diantaranya. Dan tanah itu konon sebagai lumbung tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Adapun di sebelah barat keramat atau sebelah barat Punden juga terdapat suatu gundukan yang orang mengatakan adalah Gunung Singsim. Dan Gunung Singsim itu merupakan suatu gudang untuk menyimpan harta karun, baik berupa emas, berlian dan lain sebagainya. Banyak sekali di situ. Akhirnya sekarang menjadi sebuah Gunung Singsim yang juga dikeramatkan oleh warga sekitar. Begitu juga yang ada di sebelah barat laut dari Punden Singsim ini juga ada tanah yang luasnya kira-kira 1 atau 2 hektaran yang dipakai oleh pemakaman umum, namun sekarang kondisinya sudah berantakan. Para makam-makamnya sudah pada hilang dan ditempati rumah untuk para petani ini menggarap tanah-tanah yang ada di Singsim ini untuk sekedar sekedar berkumpul lah ya, sekedar untuk berteduh, demikian. Begitu juga selain itu di dalam Punden ini atau di dalam Cungkup tidak kalah dahsyatnya lagi, auranya cukup kuat sekali, yaitu ada sebuah batu besar yang konon ceritanya mungkin batu ini adalah batu tempat duduknya sang penguasa Singsim. Jadi ibaratnya adalah sebuah tempat duduk yang ada di singgasana, yang manakala diduduki untuk menerima para pengikut-pengikutnya yang sowan menghadap beliaunya. Itulah diantara fenomena-fenomena yang ada, yaitu sumur Singsim, tanah gundukan dari lumbung pangan, juga gudang harta karun, juga tanah pemakaman yang ada di barat lautnya ya, di barat lautnya juga bongkahan batu besar yang paling dikeramatkan sekali yang ada di bawah Cungkup ini ya. Oke pemirsa, mari kita ikuti perjalanan kami selanjutnya untuk meneliti siapakah Singsim sebenarnya. Oke.
Let's go. Oke pemirsa, setelah kita telusuri jejak-jejak peninggalan yang ada di sekitar Punden Singsim ini, kemungkinan Singsim ini adalah suatu sosok yang sakti mandraguna dan mempunyai wawasan yang cukup tinggi dan cerdas dalam berpikir. Singsim akhirnya menjadi kesayangan dari pemerintahan zaman itu, yaitu di zaman pemerintahan Pajang ya. Dan kebetulan sekali karena Singsim mempunyai jasa yang besar terhadap pemerintahan, sehingga Bupati Blora yang ada di Mleboh saat itu memberikan suatu tanah kamardikan untuk digarap oleh seorang yang namanya Singsim. Dengan tanah kamardikan tersebut, Singsim beserta pengikut-pengikutnya mengerjakan tanah hadiah dari Bupati Mleboh tadi dengan semangat gotong royong, guyub rukun, dan tidak memakan waktu yang lama. Akhirnya kawasan Singsim menjadi kawasan yang subur, makmur, maju, aman, dan sejahtera. Namun di sisi lain dari kehidupan Singsim yang ada, para tokoh-tokoh di luar Singsim merasa iri dengan keberadaan Singsim yang ada saat ini. Maka para tokoh-tokoh di luar Singsim tadi mengadakan suatu persekongkolan untuk mengadakan pemberontakan, penjarahan, dan perampokan. Namun setelah terjadi penjarahan, perampokan, dan lain sebagainya, akhirnya para musuh-musuh atau tokoh-tokoh dari luar Singsim tadi lari tunggang langgang dan sempat bersembunyi di suatu kawasan yang ada di utara Singsim. Karena kesaktian dari Singsim yang tidak tertandingi, akhirnya para perusuh-perusuh tadi lari bersembunyi di utara Punden Singsim yang sampai saat ini dinamakan Bangilan. Itulah dinamakan Bangilan. Karena apa dinamakan Bangilan? Pada saat mereka bersembunyi di situ setelah kalah melawan Singsim, akhirnya mereka saling bergumam dan saling berdiskusi bahwasanya Singsim memang benar-benar sulit untuk diimbangi kesaktiannya. Betul, akhirnya ada yang menjawab demikian. Betul sekali, memang Singsim benar-benar orang sakti dan sulit sekali untuk diimbangi kesaktiannya. Ya, inilah sulit sekali diimbangi kesaktiannya. Sulit sekali berarti artinya itu disebutlah Bangilan ya, imbang-imbangane kangelan, artinya sulit sekali untuk diimbangi, imbang-imbangane kangelan. Demikianlah, dan tempat bersembunyi dari para perusuh tadi sampai saat ini masih berada di utara Punden dan berupa pemakaman umum, dan sekarang kondisinya juga sudah rusak dan sudah ditempati ditempati seperti rumah lah untuk bernaung atau berteduh para petani-petani penggarap tanah kamardikan yang ada di Singsim itu. Begitu saudara, sekilas Singsim yang kami ketahui, dan selanjutnya dengan adanya cerita tersebut, saat ini dengan zaman yang sudah modern ini, Singsim bukan menjadi desa Bangilan, namun Singsim menjadi perdukuhan atau dusun yang di bawah kekuasaan pemerintahan desa Bangilan. Sehingga akhirnya karena masyarakat Singsim punya identitas atau punya jati diri sebagai cikal bakal desa Bangilan dan mempunyai suatu tanah kamardikan sendiri, mereka pun juga mestinya tidak 100% untuk puas menerima apa yang menjadi kepemimpinan yang ada di Bangilan. Maka oleh sebab itu sampai saat ini siapapun juga yang memimpin di Bangilan rupa-rupanya harus berselisih
paham dengan warga Singsim. Namun toh demikian, karena zaman sudah modern dan maju dengan peraturan pemerintah yang ada, sehingga mudah-mudahan Singsim dan Bangilan bisa bersatu padu. Singsim menjadi sejahtera, masyarakatnya menjadi aman, hidupnya adem, ayem, guyup, rukun, dan bertekad untuk membangun suatu desa, yaitu Desa Bangilan. Oke, demikian pemirsa, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya, karena dari keterbatasan kami dalam meneliti atau mungkin kemampuan kami atau pengalaman kami yang begitu sedikit atau kurang sekali, maka mungkin apa yang saya sampaikan ini jauh lebih dari kata benar. Maka oleh sebab itu sekali lagi mohon dimaafkan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.